Iya, selanjutnya pemirsa, kita akan menerima informasi langsung dari Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera Utara, Sri Wahyuni Pancasilawati. Ya, selamat siang Ibu Sri Wahyuni. Ya, selamat siang, Mas. Ibu Sri Wahyuni, bisa Anda laporkan ini bagaimana situasi di lokasi saat ini, Ibu, tempat Anda melaporkan? Yang jelas, dari kemarin kami tidak tahu mau mengapain, karena tidak ada jalur akses menuju Sibolga Tapteng. Dari Tarutung itu longsor, jalan ditutup. Dari Tarutung Sepiro itu jalan juga kena longsor akibat banjir. Kemudian dari Dolok Sanggul ada 3 titik juga longsor. Dari Sidimpuan ke Tapteng itu juga jalan putus di jembatan. Sekarang kami mau menuju lewat Pangaribuan, lewat Simangambat. Ternyata pun baru dapat kabar ada beberapa titik longsor. Kami sudah dari BPBD Provinsi Sumatera Utara sudah membawa bantuan untuk masyarakat yang ada di Bolga dan Tapteng, dan juga membawa peralatan untuk membantu penyelamatan evakuasi korban bencana. Namun ini semuanya terhambat. Begitu, Mas. Baik. Bu Yuni, jadi tadi Anda menyampaikan bahwa ada seluruh akses ini tertutup begitu ya akibat dengan bencana longsor ini, sehingga akses dari Tarutung ke Sibolga juga sangat sulit seperti itu. Nah, dari pantauan Anda ini seperti apakah akan ada potensi bencana longsor susulan, Bu? Menurut kabar dari teman-teman tim PUPR yang ada di lapangan, makanya kita tidak boleh melalui jalur Tarutung Sibolga, itu karena kemungkinan akan terjadi longsor susulan karena sampai sekarang pun hujan masih turun. Gitu. Baik. Lalu ada faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana longsor ini sebetulnya, Bu? Yang jelas ya cuaca lah, kita tidak bisa memastikan apa penyebabnya ya. Apakah struktur tanah juga mempengaruhi atau seperti apa, Bu? Di situ udah pasti, Mas. Seminggu hujan deras, yang namanya struktur tanah yang sudah rapuh kita bilang, udah pastilah akan longsor gitu. Baik, hingga saat ini berdasarkan data, ada data dari Anda begitu ya, ini ada berapa korban jiwa dan berapa total kerugian sejauh ini, Ibu Yuni? Wah, kalau kerugian kita belum bisa mengkalkulasinya. Nah, untuk saya tadi dapat info dari Tapteng ya. Apakah memang bisa berkomunikasi? Karena selama dari kemarin, dari siang kemarin kami sudah putus kontak sama teman-teman yang di Tapteng dan Sibolga. Tadi saya lihat Bapak yang dari Tapteng itu sangat luar biasa, senang rasanya kalau mendengar kabar teman-teman yang ada di Tapteng dan Sibolga. Nah, untuk korban, untuk biaya kerugian, kita belum bisa prediksi. Tapi sampai sekarang laporan dari Tapteng itu ada 4 korban meninggal dunia yang ditemukan kemarin pagi. Nah, ada 1 tambahan yang di Tapsel, tadi saya dengar ada 8, ada 9, karena ada 1 tertimpa pohon. Jadi total di Tapsel itu 9 orang meninggal dunia. 9 orang meninggal dunia di Tapanuli Selatan. Ada 3 orang yang hilang. 3 orang masih hilang saat ini. Baik. Ya, masih dalam pencarian. 37 luka berat dan ringan. Baik, kami ulang Ibu, jadi 9 meninggal dunia, ada 3 orang masih hilang begitu ya, dan 37 ini mengalami luka-luka seperti itu ya, Bu ya? Ya, benar. Baik, Ibu Sri Wahyuni, kita tentunya berharap kondisi ini semakin membaik begitu ya, dan kita berharap terkait dengan akses begitu ya dari antar kota di sana bisa segera dibangun dengan baik begitu ya, artinya kondisi cuaca semuanya bisa baik sehingga akses bisa masuk seperti itu, dan
semua warga bisa tertolong. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Ibu Sri Wahyuni Pancasilawati, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat bertugas kembali, salam sehat Ibu Yuni. Ya, terima kasih.